A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa lanatullah ala a'daihim ajma'in. Minal ani ila qiyami yaumiddin. Amin. Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi wa Amirul Mukminin Maulana Muwahhidin Ali alaihissalam hikmah yang ke-58 mengatakan al-malu maddatas syahawat. Kekayaan itu, harta itu merupakan bahan dasar dan merupakan sumber bagi segala syahwat. Nah, sebagaimana maklum, hal ini juga kita rasakan di dalam kehidupan. Bahkan begitu dekatnya dengan kita, yakni begitu seringnya terjadi dengan kita, hingga kita lalai. Begitu hal ini akrab dan dekat dengan kita, bahkan terjadi sedemikian seringnya dengan kita, sehingga kita lalai dengan hal ini. Contoh misalnya. Sebagai contoh, nauzubillah. Ketika seseorang memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan yang berlebih, maka dengan kekayaannya itu dia akan mempergunakan sesuatu untuk memenuhi hasratnya. Contoh misalnya apa? Saya pengen mau beli mobil 2. Saya mau beli rumah 2. Saya mau beli istana 2. Di mana sesungguhnya dia tidak butuh dengan mobil yang kedua itu, atau dia tidak butuh dengan rumah yang kedua itu, atau dia tidak butuh dengan istana yang kedua itu. Tetapi karena ada kekayaan yang dia miliki, karena ada harta yang dia miliki, maka timbul hasrat-hasrat dan syahwat-syahwat untuk memilikinya. Syahwat itu bukan hanya sisi negatif ya. Terkadang kita menanggapi bahwa syahwat itu sesuatu yang negatif, bukan. Syahwat itu dari kata ishtiha. Asli katanya itu shin ha waw. Ishtiha, orang Arab ketika mengatakan saya lapar, mengatakan ishtahaitu, yakni aku lapar, aku mau makan, istilahnya gitu. Ishtiha yakni lapar atau haus. Lapar atau haus, yakni ishtiha yakni lapar atau haus. Nah, itu dari kata syahwat, yakni apa? Yakni menginginkan sesuatu. Jadi syahwat itu artinya apa? Syahwat yakni kecenderungan untuk menginginkan sesuatu, baik itu bersifat positif maupun sesuatu itu bersifat negatif. Jadi terkadang penggunaan istilah di dalam bahasa Indonesia ketika dikatakan syahwat, apa yang ada di dalam pikiran orang ketika seseorang mengatakan syahwat, apa yang lalu muncul di benak seseorang? Biasanya ketika seseorang mendengar kata syahwat, yang pertama kali muncul di kepalanya berkaitan dengan persoalan kebutuhan jasmani, yakni yakni urusan suami istri. Nah, biasanya begitu ya. Yakni ketika seseorang mengatakan syahwat, biasanya yang pertama kali muncul di kepala seseorang itu yakni sesuatu yang berhubungan dengan suami istri. Padahal syahwat itu lebih umum dari itu. Makna syahwat lebih umum dari itu. Yakni makna syahwat bukan hanya urusan hubungan suami istri, bukan. Sekalipun itu salah satu misdaknya. Sekalipun itu salah satu wujud luarnya, sekalipun itu salah satu contohnya, iya, tetapi bukan itu makna hakikinya. Yani ketika orang mengatakan syahwat, maksudnya bukan hanya untuk urusan hubungan suami istri, bukan. Namun apa syahwat?
Syahwat yakni keinginan. Keinginan kuat itu namanya syahwat. Keinginan kuat namanya syahwat. Sehingga dikatakan al-malu maddatus syahwat. Yani apa? Yani harta ini, kekayaan ini merupakan bahan dasar dan merupakan sumber dari keinginan kita, dari hasrat kita, dari syahwat kita. Baik itu yang bernilai positif maupun negatif. Kenapa demikian? Karena seseorang kalau udah punya uang, kalau sudah punya harta, kalau sudah punya kekayaan, maka akan timbul di benaknya hal-hal yang dia inginkan, namun sesungguhnya itu bukan hal yang dia butuhkan. Ini dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Ada yang kita butuhkan dan ada yang kita inginkan. Dunia ini tidak akan pernah cukup diberikan bahkan bagi satu orang manusia pun jika berdasarkan keinginan. Ini dunia ini, seandainya dunia ini diserahkan ke Yusuf, seluruh alam semesta, dunia, langit beserta segala isinya diserahkan ke Yusuf, itu tidak akan cukup bagi Yusuf. Kalau berdasarkan apa? Berdasarkan keinginan. Kenapa? Karena Yusuf masih mau lagi lebih luas dari itu. Sudah diberikan langit, bumi beserta isinya, masih mau nambah lagi. Nah, ini berdasarkan keinginan. Namun kalau berdasarkan kebutuhan, maka dunia ini akan cukup bagi seluruh anak Adam. Seluruh umat manusia akan cukup hidup di bumi ini jika berdasarkan kebutuhan. Nah, harta juga demikian, kekayaan juga demikian. Kekayaan yang seadanya. Pembahasan kita di minggu lalu juga berkenaan dengan ini, berkenaan dengan qanaah. Kita katakan kekayaan yang secukupnya, kekayaan yang seadanya, kekayaan yang kita butuhkan, maka sesungguhnya kalau itu dimanajemen dengan baik, itu diatur dengan baik, diorganisir dengan baik, maka itu akan cukup untuk menghidupi kebutuhan kita. Namun ketika kita menjadikannya sebagai patokan keinginan, ketika kita menjadikannya sebagai dasar keinginan, dasar syahwat, dasar hasrat kita, maka kekayaan itu pasti akan terus mengejar. Kekayaan itu pasti akan terus membisik kepada kita. Kekayaan itu pasti akan terus menopang kita, terus mendesak kita untuk mengatakan, ayo kejar aku hingga kau dapat, terus kejar aku hingga kau dapat. Kalau ingat, beberapa kali saya pernah menyampaikan bahwa analoginya gimana sih? Analogi mengejar kekayaan itu gimana? Bayangkan kita pakai topi, terus di ujung topi itu dicantolkan uang $100. Kita akan terus mengejar itu sampai ujung dunia ini kita kejar, tapi kita tidak akan pernah sampai kepadanya. Yani kita akan terus mengejar uang yang $100 yang kita taruh di ujung topi. Kita kejar sampai mati, kita tidak akan pernah dapat. Ke dunia itu juga demikian. Kita mau kejar sampai mati, tidak ada habisnya. Tidak akan nyampe. Orang tidak bisa menguasai seluruh dunia alam semesta ini. Tidak ada habisnya. Ini tipuan doang. Yani dunia ini hanya menipu kita, mengatakan, ayo kejar daku kau kutangkap. Istilahnya kan begitu. Kalau zaman-zaman kita dulu, dunia mengatakan apa? Kejar daku kau kutangkap. Dunia seakan-akan merayu kita, menggoda kita, mengatakan, ayo aku siap loh untuk menjadi milikmu. Itulah mengapa dikatakan kekayaan itu menjadi sumber atau bahan dasar bagi syahwat kita. Kenapa? Contoh misalnya sekarang saya sudah punya 100, anggaplah 1 juta ya. Saat ini Yusuf punya 1 juta. Nah, dengan si Yusuf punya 1 juta, dia terus mau mengembangkan itu. Akhirnya dia akan terus mengejar, dari 1 juta dia pengen 10 juta. Dari 10 juta dia pengen 100 juta. Dari 100 juta dia pengen 1 miliar. Dari 1 miliar dia pengen 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun. Terus begitu seterusnya. Nah, ini satu contoh. Contoh kedua, ini satu contoh bentukan syahwat.
Di mana hal ini akan menyiksa manusia tentunya, yakni kita tidak akan pernah hidup dengan tenang, tidak akan pernah hidup dengan cukup, tidak akan pernah hidup dengan nyaman. Mau tidur itu tidak bisa. Kenapa? Kepikiran besok harus dapat target 10 juta, lusa harus dapat target 100 juta, dan begitu. Itulah kenapa dikatakan qanaah itu pertentangan daripada apa? Daripada tamak, rasa tamak. Yani apa? Yani tamak ini kapan muncul? Tamak ini muncul ketika seseorang memiliki syahwat. Tamak muncul ketika seseorang memiliki syahwat. Untuk membendung syahwat ini gimana dong? Untuk membendung tamak ini gimana dong? Dikatakan, minggu kemarin kita sudah bahas, dikatakan cara membentengnya, cara menanggulanginya, cara melawannya menggunakan qanaah. Yani kita mengatakan saya dengan 100.000 dalam sehari itu cukup bagi kehidupan saya. Sisanya ini bukan punya saya. Dengan demikian, syahwat-syahwat kita tadi itu akan gugur dengan sendirinya. Satu contoh syahwat tadi apa? Yani kita terus pengen mengejar 1 juta, 10 juta, 100 juta, dan sebagainya. Model syahwat yang lain. Kita sudah punya satu TV, ukuran 14 inci. Karena punya uang, ini di ruang tamu, tadinya TV-nya di dapur ya. Di ruang tamu belum ada TV nih, beli lagi TV. Yang tadinya 14 inci, kita beli yang 17 inci. Di ruang depan untuk tamu depan itu belum ada TV, beli lagi layar. Yang tadinya 17 sekarang beli yang 23. Di kamar kita belum ada, beli lagi karena ada uang, beli lagi yang berapa? Yang 52 inci, dan begitu seterusnya. Ini satu model TV. Terus apalagi motor? Udah punya motor Honda, kita nyebut merek pula. Sudah punya satu motor, misalnya motor bebek. Terus, ini motor bebek ini istilahnya ini untuk si ibu misalnya. Untuk saya lagi dibelikan, jadi untuk istrinya. Jadi sekarang untuk dia beli lagi satu motor. Padahal satu cukup loh. Jadi satu itu cukup untuk mereka sekeluarga. Tapi karena ada uang beli beli 2. Sudah punya 2, beli lagi deh, tambah lagi 1, 3, 4, 5, 6 terus dan seterusnya. Karena ada uang. Mobil, sudah punya satu mobil. Wah, ini mobil tahun sekian, tahunnya tahun 80-an kurang bagus. Lah sudah punya dan cukup. Sudah punya mobil sekalipun tahun 80-an tapi cukup untuk menopang kebutuhannya. Kita beli mobil yang tahun 2000-an, ya udah beli. Masih ada uang lagi, ya kita beli yang tahun 2010. Ada uang lagi, kita beli yang tahun 2020, dan begitu. Ini mobil. Terus apa lagi? Rumah. Rumah sudah bagus, tipe 36, sudah cukup. Ini tipe 36 nggak bisa, kesempitan. Oke, tipe 45 beli lagi. Tipe 45 cukup banget, kesempitan, buat tipe 54. Dan begitu seterusnya, 72, terus 100, dan sebagainya. Kalau memang tipe 36 itu sempit bagi kita, Anda harus beli rumah untuk kedua. Diperbesar saja. Rumahnya diperbesar atau naikkan ke atas misalnya kalau butuh. Kalau tidak butuh, untuk apa? Begitu juga, dan segala macam peralatan, handphone. Sudah punya handphone 1. Ini handphone untuk aktivitas ini. Saya mau beli handphone lagi untuk aktivitas ini. 2 handphone. Sudah 2 handphone, masih kurang lagi. Handphone ini untuk yang ini, handphone ini untuk ini, handphone yang ini untuk... Ini untuk apa semua kehidupan ini? Handphone 1 kalau masih bisa dipakai nanti kalau sudah rusak. Kalau sudah tidak bisa terpakai. Kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan. Baru bismillah, kalau punya uang silahkan beli HP. Silahkan beli handphone baru. Bukan terus, ada uang nih. Ada iPhone baru keluar nih, beli iPhone baru. Ada Samsung baru nih, keluar beli Samsung baru. Ini akhirnya apa? Akhirnya akan menjadikan anak Adam, akan menjadikan manusia sebagai budak syahwatnya. Budak syahwat tadi apa? Kita katakan syahwat. Syahwat itu yakni keinginan.
akhirnya akan menjadikan anak Adam menjadi budak keinginan. Jadi keinginannya yang mengatur dirinya, bukan dia yang mengatur keinginan. Padahal semestinya kitalah yang mengatur keinginan, bukan keinginan yang mengatur kita. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kita ini adalah sebab bagi keinginan, bukan keinginan yang sebab bagi kita. yakni karena kita ada, maka keinginan itu ada. Kalaulah Yusuf tak ada, dan kalaulah Yusuf tak berkehendak, maka keinginan itu tak akan ada. Artinya Yusuf ini sebagai sebab, keinginan sebagai akibat. Karena Yusuf sebagai sebab dan keinginan sebagai akibat, maka seharusnya Yusuf yang mengatur dan mengendalikan keinginan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Oke? Saya kira cukup demikian. Insya Allah kita lanjut karena ya, masih ada kelas di luar. Allah kita lanjut untuk minggu depan di hikmah yang ke-50. Ini malam Jumat. Ini malam Jumat. Kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita, mukminin, mukminat di mana saja berada. Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, abang kita, paman, bibi, kakek, nenek, saudara-saudari kita semua, muslimin, muslimat, para asatid dan guru-guru kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Al-Gammar, Allah darajatah, dan juga untuk marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Husin Habsyi, marhum Ustaz Ahmad Rusdi, marhum Ustaz Muhammad Reza Segaf, marhum Ustaz Toha Musawwar, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, dan para ustaz-ustaz lainnya yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni mereka semua dan menerangi kubur mereka dan melapangkan kubur mereka, insyaallah ta'ala. Dan juga untuk para ulama kita, marojek kita, khususnya Imam Khomeini Qudisa Sirruh, Ayatul Bahjan, Allah Mehtabatabai, Ayatul Bahjan, Hasan Tabatabai, Allah Mesyaroni, Ayatul Mahdawi Kami, Ayatul Misbah Yasri, Allah Mehgozi Tabatabai, Allah Hasan Zodi Omudi. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua dan mensucikan ruh mereka semua. Dan juga untuk ulama dan marujik kita, marja-marja kita yang masih hidup, khususnya untuk Rahman Azam, Hafizahullah, Sayyidul Khair. Semoga Allah memperpanjang berkah beliau, dan juga untuk Aidullah Jaludi Omudi dan ulama-ulama yang lain. Dan juga untuk kezuhuran Imam Zaman Ajjalullah Farajahul Syarif. Semoga Allah mempercepat kezuhuran beliau, karena dengan kezuhurannya lah terdapat kebaikan bagi seluruh manusia. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.